tinggi internasional. Mau koordinasi dengan Frater Yohanes dan Frater Sustri Projo dalam rangka peringatan Paskah dan Nuzulul Quran yang akan dilaksanakan besok sore. Terima kasih masih menunggu Mas Yohanes. Maaf ini karena hujan deras, jadi bajunya kayak gini. Sebenarnya acaranya hanya ingin menata tempat karena di situ ada dua acara, yang satu kelompok Muslim untuk menyiapkan di mana sholat maghribnya, dan yang satu mungkin dari kelompok saudara sedulur kita, Mas Frater Yohanes, nanti mungkin perlu kita bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimin Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimin, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Baru saja saya berjumpa dengan salah satu dari Frater Kevin dari Samarinda untuk memastikan acara besok hari, yaitu peringatan Nuzulul Quran bersamaan dengan acara puncak Paskah di seminari seminari 23 itu di seminari San Giovanni ya, di Jalan Sigura-Gura Barat. Baik, sempat ngobrol-ngobrol indah sekali tadi, dan ini kemudian dilanjut dengan salat asar berjamaah di Masjid Al-Firdaus Asuhan yang didirikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Mujiono Harjo MSI, ex atau rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode setelah Prof. Imam Suprayogo. Jadi itu ada Prof. Imam Suprayogo yang pertama, yang kedua adalah Prof. Mujiono Harjo, yang ketiga adalah Prof. Haris, dan yang sekarang ini adalah Prof. Zainuddin atau Prof. Dr. Muhammad Zainuddin MA, sekarang ini sedang menjabat sebagai rektor. Alhamdulillah saya berpakaian begini karena tak ada hujan. Tadi koordinasi tempat, kami jalan kaki dari tempat, tinggal kami menuju seminari dan kemudian sholat berjamaah di masjid yang dipromotori dan diprakarsai oleh Profesor Kiai Haji Mujiono Harjo. Alhamdulillah, saya ingin menyampaikan hakikat amin ya. Hampir seluruh agama, tidak hampir, seluruh agama samawi di dalam setiap persembahannya selalu disampaikan kepada amin. Bertemu dengan para frater ketika kita ngobrol enak menuju pada Tuhan, selalu diakhiri dengan amin. Kami Muslim juga amin, mereka juga amin, Yahudi juga amin, Nasrani juga amin, Muslim atau Islam juga amin. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa amin atau apa amin itu? Di dalam kaji thariqah ya, itu kan ada 4 tahapan kan? Syariah, thariqah, hakikat,
ma'rifah, lalu ditambah menjadi satu yaitu iqon. Amin ketika dimaknai oleh syariah atau secara fikih itu berarti sering diartikan istajib du'aana ya. Amin itu meminta, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Namun secara thariqah amin itu bukan itu. Jadi amin itu adalah Rasulullah. Amin itu Rasulullah ada pada diri Muhammad. Amin itu utusan Allah. Dialah yang diada oleh Allah yang pertama kali sebelum semua ciptaan diada oleh Allah. Jadi yang pertama kali diada itu berupa nur bernama Amin, disebut dengan Nur Muhammad atau Nur keterpujian. Ketika dibasyarkan berupa Muhammad bin Abdullah, ibu bernama Aminah, lahir di Mekah, wafat dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Jadi Amin itu sudah ada sejak Adam belum dicipta, sudah ada sejak malaikat belum dicipta, sudah ada sejak Arasy, surga, neraka dan semuanya dicipta. Jadi yang pertama kali diada adalah Amin. Di mana Amin itu? Sekarang pertanyaannya, berarti Amin itu Rasulullah kan, utusan Allah. Rasulullah ketika dibasyar berupa Muhammad, maka hanya Muhammad saja yang sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul semuanya 124.313 itu di belakangnya alaihi salam. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya Rasulul Amin. Dia Rasulul Amin, utusan Amin. Jadi bukan utusan Allah. Yang utusan Allah hanya Muhammad. Yang sallallahu hanya Muhammad. Sedangkan para nabi sebanyak 124.319 semuanya yusalluna ala amin, yusalluna ala nabi al amin. Mereka semuanya bersambung bersolawat kepada amin, maka mereka alaihi salam. Sedangkan Rasulullah ini yang sholat Allah itu, Allah sholat alaih ala amin ala Muhammad ala nabi. Baik, sekarang pertanyaannya, berarti amin dalam perspektif syariah dengan thariqah itu berbeda. Secara syariah amin itu istajib do'ana, kabulkanlah permohonanku, memerintah Allah. Tapi kalau amin secara thariqah, secara hakikat, secara ma'rifat dan ikon adalah amin itu Kanjeng Nabi. Coba kita cek dalam surat Ali Imran surat ke-95, 96, 97. Qul sadaqallah wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikina inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamina. Itu surat Ali Imran surat ketiga ayat 95, 96, 97. Nanti dicek. Jadi amin itu Rasulullah ada di Baitullah, tandanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu tanda fisik yang dibangun oleh Ibrahim. Maka qul sadaqallah, katakan hanya Allah kebenaran dari Allah. Caranya wattabi millata Ibrahim hanifa, ikuti muyul milah kecenderungan laku Ibrahim ya toh, secara sungguh-sungguh. Wa makana minal musyrikin. Apa maksudnya? Ibrahim membangun Ka'bah itu. Kenapa? Untuk memberi tanda disitulah Baitullah. Ya toh? Untuk memberi tanda disitulah ada amin Rasulullah. Maka kalau kita sholat itu ke situ. Dialah tempat pertama kali yang dibangun, diletakkan di bumi oleh Allah sebagai tempat yang penuh berkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu Mekah. Orang sana nyebutnya Makkah juga Bakkah.
mubarakan wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk terhadap alam iman, ilmu, nikmat dan takwa, alam insan. Fihi ayatun bayyinatun, di situ ada tanda-tanda yang jelas. Kalau kamu menggunakan imanmu, kalau kamu menggunakan ilmumu, kalau kamu menggunakan nikmatmu, kalau kamu menggunakan takwamu, dia akan jelas, yaitu maqamu Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim secara syariah itu telapak kaki batu atau tempat untuk apa? Memanjat, membangun. Nah, secara toriko, secara hakikat, secara makrifat dan ikon, makom Ibrahim itu makom kepemimpinan. Ib itu bapak, rohim rakyat. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan makom Ibrahim, itu menghadapnya ke situ, tapi harus menghadap Amin. Disitulah Baitullah ada Kanjeng Nabi bernama Amin gitu. Wa man dakhalahu kana amina wattaqul sadaqallah wattabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Nah, masuk di situ, masuk bukan fisik. Fisik kita menghadap wajah wajhnya lillazi fatara samawati wa tandanya Ka'bah, tapi rasa kita itu masuk ke dalam. Baitullah berjumpa dengan Amin, wa man dakhalahu kana amina. Kalau sudah begitu, maka walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kalau kamu sudah merasakan masuk berjumpa dengan Amin di Baitullah itu, kamu hanya butuh kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Artinya lewat wasilah Kanjeng Nabi, lewat wasilah Amin, diantar menuju Allah, kamu hanya akan butuh kepada Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya butuh kepada Allah, itulah jalannya. Kamu akan diberi kemampuan lewat Rasulullah, itulah jalannya menuju Allah. Hanya butuh kepada Allah karena sudah tidak ada kepada yang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kalau kamu ingkar ya nggak bisa lagi gitu loh. Tapi ingat, keingkaranmu itu nggak bisa mengalahkan keimananmu. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu yang menguasai al-alamina itu. Imanmu dikuasai Allah, ilmumu dikuasai Allah, nikmat rasamu dikuasai Allah, takwamu dikuasai Allah. Walaupun kamu ingkar seingkar-ingkarnya, imanmu nggak bisa dikalahkan oleh keingkaranmu. Hati nuranimu kan akan mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah Maha Ahad. Gitu. Ilmumu akan tahu. Walaupun kamu mengkafiri kayak apapun, paling maksimal kamu hanya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Walaupun kamu ngomong jahat-jahat kepada Muhammad, jahat kepada siapapun, tapi rasamu tetap kasih sayang, gitu. Walaupun kamu berpura-pura kayak apa, tapi takwamu tetap akan memberitahu, aku ini sebenarnya adalah pura-pura saja, gitu. Inilah yang dimaksud wa man kafara. Kalau kamu kafir, mengingkari, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Iman, ilmu, nikmat, takwa itu tidak bisa dikalahkan oleh keingkaranmu. Karena dia itu ghaniyun 'anil alamin. Ya, ghani artinya ghani itu menyugi itu, menguasai lebih kaya. Berapa menit, Mas? 12. Baik. 5 menit lagi. Jadi saya ingin mengatakan amin. Siapa amin itu? Maka kaum Katolik mengatakan amin, Yahudi amin, Muslim amin. Apa amin itu? Ya Kanjeng Nabi itu. Maka sebanyak Nabi 124.313 semuanya utusannya amin, semuanya Rasul amin. Nah, gitu. Nanti lihat dalam surat Asy-Syu'ara itu cerita tentang itu. Syu'aib adalah utusan amin, Hud utusan amin, Nuh utusan amin. Nah, kenapa sampai Adam itu terlempar dari surga? Ya karena lupa amin. Maka ketika berada di Rohun, lalu Hawa di Jiddah, itu mencari amin. Siapa amin itu? Dialah Kanjeng Nabi, rahmah wujudnya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan. Maka ketemulah di Jabal
rahmah. Berjumpa dengan amin diantar tawaf. Berjumpa dengan amin di situ melihat tulu'ul syams diajak tawaf. Tawafnya di mana? Di Baitullah, tandanya Ka'bah. Maka pertama kali orang penduduk bumi yang tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu Adam bersama Hawa untuk menemukan hakikat amin. Siapa? Rasulullah di dalam Baitullah, tandanya Ka'bah dibangun oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, gitu kan? Bait yarfa'i Ibrahim qawaida wa Ismail dan seterusnya itu. Maka kenapa dia disebut dengan Ka'bah ya atau Ka'ab? Ya karena itu dibangun dulu tidak ada Ka'bah. Zaman Nabi Adam itu ya lembah begitu saja. Yaitu tempat itu setelah di Jabal yang kemudian disebut dengan Jabal Rahmah karena bertemu dengan Rahmah Tulu'ul Syams itu, lalu mereka berdua menuju tempat amin, tandanya dulu ada Ka'bah. Ka'bah itu ketika dibangun oleh Ibrahim. Kenapa disebut dengan Ka'bah? Ya karena keduanya baik Ibrahim maupun Ismail dari suku Ka'ab. Maka nama Ka'bah itu dinisbatkan kepada orang yang pertama kali membangun bangunan itu yang terdiri dari batu. Jadi Ka'bah itu fisik, Baitullah itu non fisik. Ka'bah itu batu sebagai tanda di situ Baitullah. Kalau kita menghadap sholat, menghadap Ka'bah, hakikatnya rasa kita ke Baitullah untuk berjumpa Kanjeng Nabi. Qul shadaqallah wattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu surat ketiga, surat Ali Imran ya kan. Surat Ali Imran ayatnya 95, 96, 97. Surat Ali Imran itu hanya terdiri dari 200 ayat, tapi ayatnya panjang-panjang. Mari kita hafalkan pelan-pelan ya toh. Ya, pelan-pelan kita hafalkan, nanti lama-lama akan apa. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.